besoknya saya langsung cerita ke orang tua saya tentang kegelisahan hati Kegelisahan. saya. Oh, jadi ada sambungannya gitu ya. Sambungannya, jadi Nah, orang tua, oh pas banget ini. Terus kemarin mama menonton kajian Syekh Akbar tentang tasawuf. Tasawuf itu mm-mm. kan bagaimana kita bisa membersihkan hati kan. Betul. Kalau saat ini prinsip saya adalah saya tidak cinta dunia, tapi mengejar dunia, tapi cinta akhirat. Jadi bagaimana saya bisa mengejar dunia agar mendapatkan hasil yang baik di dunia. Hasil itu saya sedekahkan lagi ke jalan Allah agar bisa menjadi kendaraan terbaik saya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di podcast Indonesia TV Sobat ID. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Ilham, salah satu pengusaha ya. Pengusaha betul ya Mas ya? Dia isi muda juga kayaknya. Ini seumuran kita ya. Emang umur berapa? Saya jadi buka-buka umur nih. Saya lahir 95. Oh, saya 99. Oh, masih muda dong. Nah, ini Mas. Kita ngobrolin tentang dunia tasawuf ya. Kemarin Baik. kan Mas Ilham awalnya gimana sih bisa cerita bisa datang ke pesantren Idris ya? Oke, jadi ini berawal dari flashback sebulan lalu ya. Bulan lalu tuh saya merasakan ada gelisah dalam hati gitu. Kayak apa sih yang kurang gitu. Kita tuh saya udah beli sesuatu, kesana kan sementara terus gelisah lagi gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol sama istri, kayaknya saya harus mondok lagi nih. Jadi kebetulan saya SMA juga saya mondok. Oh, SMA dulu pernah mondok. Mondok juga dan eh ngobrol sama istri, kayak saya harus mondok nih. Itulah ada 3 mingguan saya proses mencari, memfilter pesantren mana yang bisa saya kunjungi untuk Belajar. belajar. Ya. Itu saya belum menghubungi orang tua saya tuh, minta tahu ke orang tua saya. Dan dilarangnya seminggu sebelum kholwat Mm. gitu, orang tua saya bertemu dengan Syekh Akbar Oh, di gitu. Bekasi Terima kasih. untuk ada acara Kajian forum ulama Bekasi, apa lupa saya. Dan ibu saya suka dengan ceramahnya karena Oh, berarti. beliau. Dan ya udah, ibu saya bertukar kontak dan bunda waktu itu. Dan besoknya saya langsung cerita ke orang tua saya tentang kegelisahan hati saya. Oh, jadi ada sambungannya gitu ya. Sambungannya, jadi Ya. orang tua, oh pas banget ini. Terus kemarin mama menonton kajian Syekh Akbar tentang tasawuf. Tasawuf itu Mm. kan bagaimana kita bisa membersihkan hati kan. Betul. Oh ya udah mah, coba langsung kontak aja biar bisa dikondisikan, bisa nggak Ilham ya seminggu 2 minggu lah di sana gitu. Dan ya udah ibu saya langsung mau kontak bunda, bunda konfirmasi dengan Syekh Akbar, alhamdulillah bisa. Ya udah langsung 3 hari kemudian dari saya telepon itu langsung saya ke sini. Berarti diawali dari kegelisahan hati tadi. Iya betul. Karena emang sih namanya dengan hiruk pikuk di luar, kesibukan gitu yang kerasa di kegelisahan hati. Bahkan kalau misalnya emang sih kegelisahan itu pasti bisa kita rasakan gitu kan. Kita pun sendiri ya, kalau misalnya berada di area pesantren ketika sedikit lalai dari Allah gitu kan, ketika lupa dengan guru dan zikir dan lain-lain pasti hati itu jadi kosong gitu ya Mas Iya ya. betul. Nah, terus setelah kunjungan tersebut sebelumnya pernah nggak pesantren Idrisiyah atau sebelumnya pernah nggak tahu tentang Idrisiyah? Jadi saya baru tahu Idrisiyah, saya baru tahu tasawuf Mhm, di sini. baru Baru tahu pas pertama kali datang? pas pertama kali datang, tahu oh ini Idrisiyah, terus oh ini tasawuf seperti ini. Gitu saya baru tahu di sini. Sebelumnya pesantren di mana? Di Di daerah mana? di Lembang, di Nurul Ba Fikri Boarding School Lembang. oh, iya ya, Pondok Modern ya, Nurul Fikri ya? Iya betul. Mhm. Nah, berarti di sana pernah pesantren masuk ke sini baru pertama kali juga ke Tasikmalaya atau sebelumnya udah pernah? Eh, s- udah pernah waktu SMA, itu cuma main doang ke rumah temen, Mhm, terus udah cuma sehari balik lagi. Jadi ini kunjungan kedua kali saya ke Tasik. si. Tapi Idrisiyah baru kelihatan sekarang Iya gitu baru ya? kelihatan. Nah, apa tuh gimana setelah ngeliat Idrisiyah? Ya alhamdulillah masya Allah banget ya. Jadi Idrisiyah ini kan kemarin Mhm, awal saya datang, ya feeling saya oh kayak pesantren biasa lah, iya, kayak yang pernah kayak di pondok saya gitu kan, biasa gitu. Tapi setelah saya berkunjung ke Aknyaker, berbincang dengan para ustadz-ustadz di sini, itu menunjukkan bahwa Syekh Akbar itu merupakan guru sekaligus orang tua bagi para santri. Di mana beliau memanage Idrisiyah ini bagaimana
menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang moderat, agama yang bisa memedulikan segala aspek. Ekonomi dipikirkan, pendidikan dipikirkan, hubungan antar manusia dipikirkan, hubungan antara, kita dengan Allah juga dipikirkan. Itu Masya Allah banget bagi saya gitu. Jadi nggak ada ya setelah belajar tasawuf tiba-tiba pengen malah berhenti jadi pengusaha gitu, ada nggak rasa? Oh, nggak ada. Jadi, malah malah makin menguatkan, diri saya. Jadi kalau saat ini prinsip saya adalah saya tidak cinta dunia, tapi mengejar dunia, tapi cinta akhirat. Mhm Jadi mhm. bagaimana saya bisa mengejar dunia agar mendapatkan hasil yang baik di dunia, hasil itu saya sedekahkan lagi ke jalan Allah agar bisa menjadi kendaraan terbaik saya di akhirat nanti. Jadi menjadikan dunia sebagai bekal. Iya, sebagai bekal. Gitu ya, karena kalau misalnya kita pikirin nggak mungkin juga kita tanpa dunia gitu, ketika masih di dunia ini gitu kan. Tapi jangan sampai juga kita malah terjerumus kepada efek negatifnya Iya dunia itu betul. ya, Makanya Mas, saya ya, bilang gitu, betul. kita jangan sampai, cinta akan dunia, tapi kita harus kejar dunia agar kita bisa mencapai, akhirat yang, lebih kekal. Tapi kita, untuk mencapai itu pasti kan butuh butuh suatu instrumen kan. Ya, Seperti kita umroh aja kita butuh biaya, haji butuh biaya, kurban butuh biaya, kita sedekah juga kan butuh biaya. betul, Itu tidak bisa hanya kita dengan berdoa kepada Allah tambah kerja keras, itu mhm, nggak akan bisa dapat. betul. Jadi setelah, kita belajar Mas ya, setelah Mas belajar di sini gitu kan, malah pengusahanya ini harus jadi lebih semangat lagi Iya gitu ya betul usahanya. betul. Tapi mungkin yang berbeda, hasil usahanya ini adalah kita kembalikan lagi pada Allah. Iya betul, semata-mata ini kan hanya titipan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ambil contohnya, eee, zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, itu kan mereka semua adalah pengusaha yang kaya raya. Betul, Tapi bagaimana mereka mensedekahkan harta mereka ke jalan Allah, agar bagaimana syiar-syiar Islam ini, dakwah-dakwah Islam ini bisa disebarkan dengan lancar. Kan kita tahu sendiri dakwah juga pasti butuh dana, ya kan? Dan yang saya juga salut dengan Syekh Akbar ini, beliau istilah kata bukan ustadz amplop lah. Jadi, si beliau pengen dakwah, ya itu dibiayai dengan dana sendiri. Itu yang menurut saya sangat-sangat jarang sekali di zaman seperti ini gitu. ya. Bahkan kehidupan Syekh Akbar itu sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, semua hartanya adalah wakaf, gitu Masya Allah kan. ya. Jadi kalau misalnya kita dulu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah gitu kan, semua hartanya adalah wakaf. Ketika Rasulullah meninggal, semua hartanya diwakafkan punya umat. Begitu juga dengan Syekh Akbar. Jadi kalau misalnya kita lihat beliau sebagai mursyid tarekat Idrisiyah, mungkin sekarang kendaraan mobil yang dipakai atau rumahnya sedang ditempati, ketika beliau nanti suatu saat Allah SWT panggil gitu kan, maka hartanya itu jadi punya wakaf. Bagi punya Iya, umat Masya semuanya. Allah ya. Jadi kita bayangin mungkin di luar sana ketika kita bicara pesantren, pesantren punya pimpinan yayasannya gitu kan. Pesantren punya keluarganya gitu. Kan kita pernah lihat berbagai kita pernah mondok di pesantren gitu ya, banyak gitu dan seperti itu. Jadi pesantren-pesantren ya otomatis milik pimpinannya. Tapi kalau tarekat Idrisiyah, pesantren Idrisiyah bukan milik Syekh Akbar gitu, itu milik umat. Nah mungkin ini yang, eee, perlu kita pahamin gitu kan, ya udah jadi semuanya wakaf semua gitu. Iya, Masya Allah ya. Bukan milik atas nama pribadi. Nah, ini juga harus kita ambil contohnya ya dari guru kita gitu kan. Gimana ya harta-harta kita hakikatnya ya mending lebih baikkan lagi kembali kepada Allah gitu ya, Mas, ya. Iya betul betul. Mhm. Nah, sudah melihat pesantren, kemudian ilmu apa aja sih yang Mas dapatin selama di sini? Jadi selama saya 10 hari di sini, itu kan ada jadwal-jadwal materi tuh, diisi oleh para ustadz-ustadz. Jadi, Mhm. eee, saat ini saya masih dikenalkan apa itu tarekat. Di sejarah tarekat Idrisiyah itu seperti apa sih? Dari zaman Rasul tuh gimana? Sampai kan, Mhm. nyambung kan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Iya. Terus saya juga dikenalkan, apa sih itu tasawuf, Mmm. apa aplikatifnya ke apa, ke kehidupan sehari-hari Kehidupan itu seperti sehari-hari ya? apa gitu. Jadi ya dan menurut saya 10 hari itu bukan 10 hari saya langsung bisa bisa paham paham tasawuf enggak. Iya. Yang pasti kan 10 hari pengenalan diri saya dan, pasti juga saya butuh bimbingan-bimbingan selanjutnya Mhm. selepas dari sini gitu kan, agar selalu bisa menjalin silaturahim gitu kepada Mhm. target Indonesia. Nah, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini ya, ya bagaimana kita bisa introspeksi diri. Apa sih, Shifting. kegelisahan hati kita saat ini apa gitu. Mungkin sebelum saya di sini, saya masih bingung apa yang saya perlukan saat ini. Mhm. Tapi alhamdulillah setelah
saya 10 hari 10 hari di sini, ya saya udah bisa mulai introspeksi diri. Kan kalau 10 penyakit hati kan banyak tuh kan, mulai dari ujub, takabur, iri Iya, hati, ria dan lain-lain. Tapi bakhil juga. bakhil. Itu penyakit hati ya sobat ID ya. Heeh. Jadi jadi mungkin kalau pada saat nanti selepas saya pulang terus saya merasa ada yang gelisah nih, mungkin mungkin saya pernah melakukan salah satu dari 10 itu. Jadi, Mhm. saya langsung bisa, eee, bertobat, Koreksi gitu koreksi ya, diri, muhasabah diri gitu. gitu. Dan di sini juga diajarkan bahwa sebenarnya paling simpel untuk membersihkan hati adalah dengan berzikir. Dan berzikir dan kita, selalu baca kalamullah gitu. Yang saya diajarkan juga, Allah Allah Subhanahu wa taala bilang, "Berzikirlah kepada saya, maka saya akan mengingat Ya, kalian," gitu kan. fadhkuruni "Fadhkuruni adkurkum. fadhkurukum." Ya, Jadi kalau kita kita ingat pada Allah kita gitu. ingat Allah bahwa Allah akan mengingat kita kan, dalam kondisi apapun, kita susah, kita lagi senang, Allah akan mengingat kita. Kalau kita lagi susah, Allah akan membantu kita dengan pertolongan. Kalau kita lagi senang, Allah mengingat kita bahwa ini segalanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takabur, jangan sombong gitu kan. Mungkin itu sih. Nah, biasanya yang lebih sulit itu adalah ketika mengingat Allah dalam keadaan senang. Ini orang-orang manusia ya sering gitu kan dalam ayat-ayat Quran juga ketika dalam keadaan sempit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ya, taala. Tapi sebaliknya ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keluasan, nah justru itu yang paling susah gitu kan. iya betul. Itu yang ujian sih, ujian dari Ujian, Allah Subhanahu wa ya, taala kan. karena ujian bukan cuma musibah doang ya, betul ya Mas ya? Kenikmatan juga dikasih. Itu Menuju ujian mungkin ya. ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oke, berarti berangkat dari kegelisahan hati yang mungkin kita udah ngerasa aman ya semuanya gitu dari segi kelapangan gitu kan, akhirnya timbullah rasa kosong dalam hatinya gitu Iya Mas ya? betul betul. Ada yang kurang, ada yang hampa gitu dalam Mhm hati. mhm mhm. Oke, nah berangkat dari kesibukan Mas sebagai pengusaha di luar gitu kan, Iya. sebelum masuk ke belajar di pesantren Idris ya, ada nggak sih orang-orang yang nanyain, "Kemana nih?" Gitu kan selama 10 hari ini, ada nggak sih orang yang penasaran, "Belajar apa aja?" Gitu, ada nggak? Oh, pastinya ada sih, pastinya ada, tapi, saya sengaja nggak mempublis bahwa saya sedang di sini gitu. Iya, Jadi biar, orang tuh nggak, apa ya, nggak skeptis dulu di awal. mhm, Jadi mungkin nanti akan saya publis setelah saya pulang, dengan saya udah dapat ilmu-ilmu, jadi apapun yang saya sampaikan udah berdasarkan ilmu gitu. iya, Takutnya kalau saya mempublis dulu di awal, saya masih kosong, masih ya nol nol ilmu lah, takutnya akan jadi suatu, kata-kata yang kurang bijak, kurang baik, dan membuat orang itu skeptis gitu loh. Tapi kalau, saya sudah lepas dari sini, sudah dapat ilmu, saya pun mempubliskan bahwa saya sepuluh hari ada di sini, melakukan apa-apa, belajar apa-apa, insyaallah orang-orang akan lebih memahami dan lebih mengerti apa itu tasawuf. betul betul. Karena ya nggak apa ya, kita juga banyak tahu gitu kan, banyak orang-orang di luar sana ketika mendengar kata tasawuf ya harus ninggalin dunia gitu ya, ketika mendengar kata tasawuf atau mendengar kata tarekat harus khalwat dalam gua gitu kan. Kalau misalnya orang-orang di luar sana gitu kan, yang mungkin belum pernah merasakan tasawuf itu sebenarnya penting, atau tasawuf itu bisa aplikatif, bisa kita jalankan dalam kehidupan Iya sehari-hari betul. gitu kan. Kalau yang saya dapat ilmu juga dari sini, itu kan zaman Rasulullah tuh Islam tiap pilar agama cuma 3 kan, Ya, Islam, iman, dan is ihsan. Dan menurut saya kita sebagai muslim itu harus punya tiga-tiganya itu. Nggak bisa kita cuma punya fikih dan, tauhidnya dong, tauhid doang, betul. dan tasawuf hatinya nggak ada gitu. Menurut saya kita sebagai muslim yang baik itu harus memiliki 3 elemen tersebut. Ia harus memahami, harus mengaplikasikannya ke kehidupan kita juga gitu. Betul. Bayangin kalau misalnya kita cuma fikihnya doang gitu ya, cuma sholatnya doang rajin, tapi nggak diiringi dengan hati gitu ya Mas ya. Iya Nggak ngerasain nikmatnya sujud, tidak merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan ikhlas misalnya gitu iya kan, betul. tawadhu atau khusyuk, maka ya sholat itu kayak robot aja, betul Iya nggak sih? betul betul. Itu juga itu kan, hablum minallah ya. Tapi Mhm. kalau untuk hablum minannas seperti mungkin orang paham agama, eee, kayak paham ilmu-ilmu agama, tapi hati dia kotor. Jadi menganggap bahwa orang lain tuh lebih buruk daripada dia. Jadi kadang saya suka melihat di luar sana tuh banyak orang yang seperti itu, menyalahkan-nyalahkan, kan jatuhnya kayak ujub jadi kan, Betul, jadinya takabur, takabur. Itu kan merasa lebih sedangkan baik daripada Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang takabur, karena sombong itu hanya bisa dimiliki oleh
Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh memiliki sifat sombong sama sekali. Ya, jadi ingat satu kata, sekarang itu banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit yang pintar merasa. Iya, sangat setuju dengan Tuh. perkataan itu. Jadi ya, banyak orang yang merasa pintar gitu kan ketika ngeliat orang lain baru sekilas langsung disalah-salahin Iya, gitu. betul betul. Mungkin dia punya alasan sendiri gitu kan kenapa harus melakukan hal tersebut misalnya. Tapi dia jarang pintar merasa gitu kan, pintar merasakan bagaimana orang lain gitu kan. Iya, betul. Apakah orang lain sedang ada masalah atau misalnya sedang ada keluhan atau misalnya sedang ada sesuatu yang berat gitu kan. Nah, itu sih yang mungkin harus kita tanamin dari sekarang gitu kan. Iya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru semakin malah membuat kita jauh dari Allah Iya, betul. atau malah semakin menjadi takabur. Nah, dalam, mengamalkannya nih nanti ketika mungkin sudah kembali lagi ya ke kegiatan hariannya sebagai pengusaha, kira-kira, sifat apa yang mungkin akan Mas tanemin terlebih dulu gitu atau dicontohin kepada teman-teman atau bawahan karyawannya? Pastinya saat ini kan saya masih proses pembersihan hati dulu. Nah, kalau dalam itu kan ada namanya takholli, Voli, tahalli, sama tajalli. tajali, betul. Nah, saat ini saya masih proses di takholli tuh, pembersihan hati, saya selalu berzikir, selalu ingat Allah. Insya Allah kalau hati udah bersih, saya baru kemasukan tahalli. Ya pastinya kalau saya diajarkan di sini, simpelnya tinggal melihat Asmaul Husna itu tuh kan sifat-sifat agung Allah kan. Betul. Kita tinggal meniru aja tuh sifat-sifat agung Allah yang akan kita terapkan ke diri kita. Jadi ya pasti saya harus penyayang kepada istri, kepada anak, kepada karyawan, kepada saudara-saudara, kepada orang tua, kepada semua orang. Tidak peduli agamanya apa, backgroundnya apa. Dia tidak, karena semua itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Betul, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus penyayang gitu. Terus kita juga harus apa namanya, tidak boleh pelit. Jadi harus memahami bahwa harta semua ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. ya. Jadi kita nggak boleh merasa ini punya saya nih, Hasil usaha saya, saya kerja keras saya semua, saya nggak boleh ada yang memiliki selain saya. Itu kan nggak baik juga kan. heeh, Jadi biar kalau dalam ekonomi Islam kan uang itu harus disalurkan lewat mhm, zakat. Jadi biar uang itu muter, ekonomi juga muter. Jadi ya itu intinya nggak boleh. Mungkin yang pertama ya Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk memiliki 2 sifat itu juga nggak mudah. betul, Nggak bisa cuma sehari terus langsung bisa tuh nggak bisa. iya, Jadi butuh pelatihan yang cukup panjang gitu. Jadi mungkin saya fokusnya di Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Jadi apa yang saya ucapkan setiap sholat pasti kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin saya akan fokus ke 2 sifat itu dulu sih. betul. Nah, 2 sifat itu juga udah sifat yang luar biasa jika kita bisa amalkan sehari-hari. Iya, betul betul. Sifat kasih sayangnya Allah SWT kita tunjukkan kepada keluarga kita, kepada bawahan kita, kepada teman-teman kita. Wah, orang-orang pasti bakal, tertarik lagi gitu kan buat mendalami Betul. agama. Soal Islam itu kan rahmatan lil alamin kan. Rahmat untuk segalanya yang ada di dunia ini. Mau itu muslim ataupun agama lain, makhluk apapun yang diharamkan di Islam, yang diajarkan Islam, kita harus baik gitu. Betul. Harus menjadi rahmat bagi semuanya. Bahkan ada kisah ya dulu kita dengar ketika ada seorang yang perempuan yang memberi minum kepada hewan yang diharamkan ya, memberi makan minum hewan anjing ya Iya, kalau nggak salah itu kan. Itu dengan sifat kasih sayangnya itu saja bisa menyebabkan dia masuk surga gitu kan. Masya Allah ya. Hewan yang diharamkan, mungkin hewan yang kalau misalnya kita kena lidahnya harus kita cuci 7 Iya, kali betul gitu betul. kan. Tapi ketika kita berbuat baik dengan hewan tersebut kepada anjing tadi yang kehausan, lalu yang kisahnya perempuan itu malah jatuh ke dalam sumur gitu kan, Iya, betul. tapi dia malah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya kita rahmannya ini kepada keluarga kita, betul ya, Mbak, Betul ya? betul sekali betul sekali. Rahmannya ini kepada, tetangga kita, kepada teman kita, maka janji Allah SWT itu nggak bakal salah sebenarnya. Betul. Asal tadi ya balik lagi kepada hatinya lagi tadi. Iya, betul. Hati bersih dulu, insya Allah kita bisa menjadi rahmatil alamin. Dan menurut saya itu juga dakwah juga ya, bagian dari dakwah juga ya. Bahwa kita mencontohkan bagaimana sifat-sifat Islam sesungguhnya seperti apa. Jadi mungkin orang lain, oh Ilham, contoh saya nih, Ilham udah berubah nih ya, jadi orang yang nyayang, terus juga adem, enak dilihatnya, ini belajar di mana sih gitu kan. Setuju nih bahwa ini adalah nilai sejati dari seorang mukminin, orang yang muslim yang memiliki iman yang kuat, dan ini sifat asli seperti ini. Mhm. Ya tanpa kita harus nyebutin dalil, harus ngafalin Iya, ayat-ayat, nggak kan perlu. seandainya kita Iya, betul. tunjukin diri Iya, kita baik aja, maka orang akan tertarik akan betul bertanya betul gitu. betul sekali. Mhm.
Nah, kalau misalnya, kita ngobrolin dengan keadaan di luar, dengan keadaan di pesantren. Nah, kira-kira ujian apa sih yang paling banyak ketika kita bisnis di luar itu, Mas? Ujian pasti banyak ya, ujian ya. Dari kita ngambil untung terlalu besar, terus juga, kadang kita pengen ketemu kalau saya kan main di perabot, jadi ketemu supplier lah atau Iya, ketemu ya orang supplier lain ya, ya supplier. supplier kadang kita ngobrol panjang, lewatin waktu sholat gitu. Jadi kadang ada rasa bimbang, ini saya ngomong sebelum saya di sini ya. Kadang saya mau ketemu klien tuh udah mepet maghrib nih, udah biarin lah sekali-sekali gitu. Jadi akhirnya bablas sholat maghrib, terus sholat isyanya tiduran. Jadi itu yang menurut saya ujian ujian terbesar gitu ya bagi Iya. bagi saya. Jadi kita malah jadi khawatir gitu ya, ada rasa takut dengan, apa, karena tadi, apa, mendahulukan urusan dunia daripada akhirat Iya, gitu ya. betul betul. Jadi ketika kita, bertemu dengan klien, akhirnya itulah yang terjadi. Nah, sekarang setelah belajar gimana menurut Mas? Ya pastinya utamakan ya hak-hak kita, kewajiban kita kepada Allah tuh harus diutamakan dulu. Jadi kenapa kita harus berzikir, agar hati kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm, Jadi apapun yang kita lakukan selalu ingat Allah Allah. Jadi kalau kita mau ada niat mau apa namanya, mencurangi klien itu iya, juga, oh iya Allah Allah ngelihat Allah loh ngelihat gitu Allah kan. ngelihat. Bahwa Allah tuh sangat dekat dengan kita gitu kan. Iya, Kita pengen ketemu orang, terus pengen menjalankan sholat, terus langsung ingat Allah Allah. Jadi itu mungkin yang, bisa saya dapatkan sih di sini selama 10 hari. mhm. Jadi poin ihsannya itu yang penting ya kan ihsan, kita merasa melihat Allah atau tidak kita merasa dilihat Iya, oleh Allah Subhanahu betul wa betul taala. Nah, betul. mungkin jadi itu poin penting ketika kita belajar tasawuf, ketika kita bisa mempraktekkan ihsan ini, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kehidupan ini akan berjalan dengan baik. Betul, Mas, ya? Betul 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 sekali. Hablum minan nasnya Nah, sesama enak. kita gitu kan baik, hablum minallahnya juga. Keluarga Mas, gimana setelah mendengar Mas masuk pesantren atau belajar di sini? Ya ya alhamdulillah sangat Support? support karena ya pasti keluarga juga merasakan adanya bahwa saya tuh perlu ada perubahan ke jalan Mhm, yang lebih baik gitu kan. Ya istri juga sangat support alhamdulillah dengan keputusan saya untuk mondok. Orang tua juga sangat support ya kan, kalau nggak support nggak mungkin beliau menghubungi, bunda kan iya, heeh. untuk, dihubungkan ke si Akbar saya masuk sini gitu. Ya alhamdulillah sangat support sih keluarga. Anak udah 2 ya katanya tadi? Alhamdulillah sudah 2 Laki-laki dua-duanya atau gimana? laki-laki dua-duanya. Laki-laki doanya, alhamdulillah penerus ya. Iya bener. Karena mau nggak mau kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin dalam rumah tangga ini menjadi imam, betul Iya kan? betul betul. Tuh kalau misalnya imamnya salah jalur, imamnya salah jalan, nggak bisa baca, perintah Allah atau kehendak Allah SWT, maka keluarganya dikhawatirkan malah ke bawah semua Iya gitu betul kan. betul. Istilah kalau saya juga dapat ilmu dari sini bahwa paling gampang menggambarkan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dengan sholat berjamaah ya kan. Kita sebagai imam laki-laki kalau kita nggak paham fikih sholat, kita nggak paham bacaan sholat, itu sholatnya nggak akan sah. Itu pula dalam kehidupan kita, kalau kita nggak paham kewajiban dan hak-hak suami dalam membimbing istri, membimbing anak, itu juga nggak akan jadi keluarga harmonis gitu. Mhm, mhm. Jadi emang sebagai imam harus penting ya, enggak cuma mengetahui fikihnya saja, tapi kita juga harus mengetahui tentang ilmu-ilmu tasawuf atau ihsannya. Betul, yang saya bilang tadi kan, 3 Iya, pilar itu kan, kita betul. sebagai muslim harus jadi imam keluarga, sebagai muslim harus paham 3 elemen penting itu kan. Iya, lagi namanya juga sebagai imam ketika mungkin istri merasa gelisah dengan keadaan ekonomi, kita sebagai mengingatkan Iya gitu ya. betul betul. Nah itu jadi sebagai fungsinya imam. Eee, ada harapan nggak setelah Mas gitu kan belajar dari pesantren Idrisiyah yang selama 10 hari ini, atau ada perasaan feel gimana gitu kan di pesantren atau mengikuti sholat malamnya di sini ada perbedaan nggak? Ya pastinya ada perbedaan sangat besar ya. Kalau eee, sebelum saya masuk sini, eee, saya kadang bangun jam 7 gitu kan, sedangkan kita harus bangun jam 3. Subuhnya sama duha sekalian? Iya udah harus udah lewat sekali kayak ya, udah bener-bener beda lah. Nggak usah ngomong di ini deh, waktu saya masih SMA juga, waktu saya mondok sana kita nggak ada program tahajud, nggak ada. Jadi bangun tuh subuh, berarti feel di sini tuh kita bangun dari jam 3, ya saya rasa sangat-sangat produktif ya.
bangun jam 3 tahajud, terus selesai tahajud sampai subuh kita nunggu di masjid kan baca-baca Quran, terus subuhan langsung subuhan, terus setelah subuhan zikir lagi tuh sampai jam setengah 6, jam 6 baca Quran lagi, sholat isyraq, dan setelah sholat isyraq, nah saya diarahkan oleh ustadz ini untuk olahraga. Ah, Olahraga jadi selain rohani, jasmaninya juga sehat. juga harus Iya. sehat gitu kan. Olahraga, udah setelah olahraga, mandi, sarapan, langsung materi. Dan itu sampai malam itu jam jam setengah 10 udah harus istirahat. Iya, karena jam 3 pagi Iya, aja. agar jam 3 pagi kita bisa fresh, kita bisa fokus untuk beribadah. Soalnya kalau kita ngantuk-ngantuk kan jadi kan nggak khusyuk salatnya kan. Betul. Tapi kalau kita fresh, insya Allah khusyuk, insya Allah. Mhm. Karena ya mau nggak mau hati tergantung jasmaninya juga gitu Iya, kan. betul betul. Kalau misalnya kita ibadah ambil lemes, sakit, demam juga nggak enak juga gitu, Betul ibadah betul juga nggak banget, terasa betul gitu. banget iya. Nah berarti banyak ya ada hal-hal yang baru yang bisa dirasakan setelah pesantren di Rusia. Nah harapannya mungkin nanti ketika, selesai pesantren ini atau ketika sudah kembali ke rumah, ada harapan nggak atau pengennya gimana sih? Ada yang pengen diamalin nggak? Banyak ya pasti ya? Oh oh, amal masih banyak, banyak banget amalan kan. Kayak zikir itu harus wajib. Lalu bagaimana kita, kayak hati itu ibarat barang deh, barang kalau nggak dipakai pasti kotor kan. Iya, Jadi betul. tetap harus dibersihkan setiap hari gitu. Begitupun hati, hati kita lagi diem atau lagi ada kesel atau apa pasti kan jadinya kotor. Mhm, betul. Nah, kita harus membersihkan itu rutin dengan selalu berzikir pada Allah gitu. Mungkin yang untuk awalnya paling simpelnya berzikir dulu. Soalnya paling susah itu konsisten. Iya. Untuk konsisten tuh sangat-sangat susah. Jadi saya ingin mencoba bagaimana mengkonsisten diri saya, mendisiplinkan diri saya untuk selalu berzikir setiap waktu. Jadi memang kuncinya itu diawali dari zikirnya ya, karena Iya, zikir itu suatu ibadah yang bisa dilakukan kapan saja. iya betul. Ketika sambil bekerja, bisa sambil zikir, ketika sedang istirahat bisa sambil zikir, ketika sambil mau tidur pun ya, kita bisa sambil zikir mengingat Allah SWT. Wah, ilmu yang sebenarnya cocok nih buat kita-kita, apalagi buat para pemuda di sana gitu kan, akhir 99 loh Masnya gitu kan. Ya alhamdulillah 99. Mungkin lagi di luar sana mungkin orang tuh lagi sibuk-sibuknya juga gitu kan, di umur berarti 26 tahun sekarang ya? Ya tahun ini 26. Umur 26 dengan banyak kekhawatirannya tentang masa depan, dengan serba cepatnya dunia saat ini gitu kan, digital. Bahkan kita bisa terhubung dengan negara lain sekarang dengan begitu cepatnya, pasti banyak kekhawatiran dong, banyak kegelisahan di hatinya. Nah mungkin inilah waktunya kita buat masuk ilmu tasawuf, betul gitu Mas ya? Betul betul sekali, betul. Soalnya saya memegang prinsip, saya nggak boleh egois pada saat diri saya saat masih muda seperti ini. Saya masih punya waktu banyak, masih punya tenaga banyak, jadi agar nanti anak-anak saya tidak dikorbankan gitu. Iya. Jadi saya ingin mewariskan, ilmu yang bermanfaat seperti tasawuf ini. Jadi bukan, harta aja gitu kan, kalau harta bisa cepat bisa hilang. Kalau ilmu yang bermanfaat insya Allah akan selalu, Mengalir, ngalir, diamalkan, akan lagi gitu. disampaikan. Banyak juga orang pendapat belajar tasawuf itu nanti ajalah kalau udah tua gitu kan, Iya, dari sana gitu kan. Kalau misalnya belajar tasawuf itu entar ajalah kalau misalnya kita udah umur 40 atau misalnya 50 tahun ke atas. Menurut Mas gimana setelah belajar ilmu tasawuf? menurut saya umur itu kata nggak ada yang tahu kan, saya banyak loh teman umur 23 udah nggak ada, udah dipanggil Iya, Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi selama kita masih hidup, masih dikasih rahmat dan nikmat nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita udah bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Dan kita belajar ilmu Allah, kita bisa, beribadah terus. Ibadah kan juga bukan hanya sholat kan, betul, tapi kita kerja untuk keluarga juga insya Allah hitung ibadah, ibadah. ya kan. Ya buat saya selama kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat nafas, ya apa salahnya kita harus belajar ilmu tasawuf ini. Mhm, Karena kan yang tadi kita udah bahas tadi ya, di ihsan itu kan tasawuf itu udah ihsan kan. Ihsan itu adalah salah satu 3 tiang agama. iya. Jadi kita harus wajib mempelajari itu gitu. Dan itu sangat diperlukan oleh anak muda sekarang, betul kan? Iya sangat Nggak berperan. mesti sama orang-orang yang udah tua aja gitu, nggak mesti orang-orang yang udah umur 50 atau 60 tahun ke atas. Bahkan anak muda sekarang dengan zaman yang serba cepat ini butuh dengan ilmu tasawuf gitu kan. Sangat-sangat butuh. Soalnya ini kan masalah mental ya, karena Gen Z ini kan mental health ya. Nah banyak Iya. banyak pemuda saat Gen Z ini hanya fokus mengobati, sakitnya aja. Mhm. Jadi healing healing
cuma, hati udah tenang tuh, Mungkin bisa sembuh sehari, sembuh. 2 hari. Tapi waktu balik lagi, sakitnya masih ada. Jadi ilmu tasawuf ini insyaallah bisa mengobati lukanya, bukan mengurangi sakitnya. Ya jadi kalau misalnya kita healing itu mungkin bisa mengurangi sakit, tapi lukanya nih nggak sembuh Iya, gitu ya betul betul. takutnya. Mungkin ada rasa ketika mungkin penyakit anak muda sekarang Gen Z ngerasa apa ya, pengen didengar oleh orang lain Iya gitu kan. Kalau ngerasa kalau misalnya nggak itu malah jadi direndahkan sama orang lain, iya itu ya penyakit-penyakit Gen Z. Padahal ya di ilmu tasawuf ada namanya tawadu gitu iya, kan. betul. Gimana kita bisa merendahkan diri kita, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya ya kita merasa lebih rendah daripada orang lain, yang penting jangan sampai kita menjadi orang yang tidak maju gitu kan. Iya, betul Nah gitu sekali. sih mungkin banyak sekali ilmu-ilmu tasawuf yang bisa mengobati mental health gitu kan, atau mengobati mental-mental pemuda sekarang yang udah lemah gitu, Lebah, iya betul. capek gitu, atau misalnya ya namanya kehidupan dunia nggak apa-apa loh kita jeda buat sebentar gitu kan. Iya, 3 hari juga nggak apa-apa, yang penting tahulah prinsip ilmu tasawuf gitu kan. Ini mungkin banyak pemuda yang waktunya nggak seleluasa saya gitu ya. Mungkin 2 hari, 1 minggu kan bisa ke sini kan, Iya betul. untuk mempelajari apa itu ilmu tasawuf, bisa nanti dilanjutkan kajian online juga alhamdulillah sudah ada kan ya sini kan? Betul, kita udah nyiapin kajian-kajian, saya udah kita mulai potong-potongin nih sesuai dengan apalagi saya juga sering nyampein gitu ya belakangan ini tentang bagaimana tasawuf ini menjadi obat sebagai mental-mental anak muda sekarang. Jadi Iya jangan sampai tasawuf cuma ngurusin akhirat, tasawuf cuma ngurusin bagaimana bisa bicara dengan bisa terbang misalnya gitu, enggak kayak gitu sebenarnya tasawuf. iya, betul, Tapi lebih ke hati kita iya gitu kan. Gimana hati kita ini sebagai anak muda bisa lebih lapang ketemu dengan iya, berbagai ujian gitu ya. betul betul. Mhm. Lagi sebagai pengusaha Mas juga tahu gitu kan bertemu dengan orang banyak, Iya berbagai tipe manusia iya gitu. betul. Dan di ilmu tasawuf juga mengajak kita untuk sabar ya kan, sabar agar rendah hati, tidak merasa, bangga diri gitu. Jadi Mhm, kita ketemu siapapun orangnya itu background apapun, ya udah kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama ciptaan Allah, jadi jangan pernah merasa bangga diri, karena bahwa diri kita tuh adalah sesungguhnya hina kan. betul, Ya kita kosong gitu, segala mhm kalau nggak salah sih lupa tuh ayat Qurannya apa ya, intinya segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, mhm, segala keburukan dari kita, betul. gitu. Jadi setiap kebaikan itu semua dari Allah dan setiap keburukan tuh ya dari kita Iya gitu kan. betul betul. Ada kemampuan ya baiknya kita balikan lagi kepada Allah, ketika kita bisa meniru sifat rahman Allah kita balikan lagi kepada Iya Allah, betul sekali. kita bisa tawadu balikan lagi kepada Allah. Karena kalau misalnya kita ngerasa itu dari kita, maka tanda mulai celaka tuh nanti. Iya Berarti di sini alhamdulillah ya, banyak perkembangan, banyak ilmu yang dapat. Mungkin kalau misalnya saya kasih kesempatan buat Mas ngajak kepada audiens, kalimat apa kira-kira yang mau disampaikan kepada Mas? untuk mengajak apa nih? Ngajak biar ya mendalami ilmu tasawuf atau misalnya belajar ilmu tasawuf gitu, belajar kepada Durhada Edis ya gimana gitu sebenarnya? Eee, hidup itu, sementara dan kita itu berasal dari tanah, maka selama kita masih masih hidup di atas tanah, kita harus berbuat sebaik-baiknya, belajar sebaik-banyaknya, agar nanti kita kembali ke tanah, kita bisa diterima di tanah secara baik-baik. Mmm, luar biasa. Karena emang nggak mau kita pasti bakal kembali ke tanah kan. Betul betul, betul sekali. Dan entah nanti dan tanah itu atau kubur itu nanti adalah awal dari pintu-pintu neraka atau awal dari pintu-pintu surga. Iya betul, Kalau misalnya betul betul di sekali. kuburnya aja kita udah ngerasa sempit, udah ngerasa banyak azabnya, apalagi nanti di akhirat. Iya, Mudah-mudahan kita dijaga semuanya ya. betul betul. Amin amin Oke, amin. alhamdulillah nih Mas Ilham luar biasa ilmu yang disampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Bicara Hikmah dan insya Allah semua sobat ID banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dengan belajar ilmu tasawuf. Karena untuk menenangkan hati bukan harus kita pergi ke Bali, tapi bisa jadi dari diri kita Iya sendiri, betul, gitu kan. Kita lihat diri kita, hati kita dulu gitu kan, bermuhasabah diri dulu, mungkin saja tadi ada penyakit-penyakit hati itu. iya betul. Sehingga itulah yang bikin mental health kita gitu kan, atau hati kita merasa, lelah dan cepat, capek Iya gitu ya. betul betul. Betul, oke. Terima kasih Mas atas waktunya nih. Terima kasih juga untuk, waktunya juga, insyaallah dari perjalanan ini saya juga dapat ilmu-ilmu tambahan yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk hidup saya. Siap, mudah-mudahan nanti ketika telah kembali berusaha, kembali kepada aktivitas hariannya, tetap terus kepada ingat ilmu kepada ilmu gitu Amin. kan, tetap kita belajar terus kepada zikir dan tentunya mudah-mudahan bisa terus bermain silaturahim pesantren Idris Baik, ya.
Baik, alhamdulillah, amin. Amin. Oke, terima kasih buat sobat ID semua yang telah menyaksikan podcast di kesempatan hari ini. Tentunya pesan buat seluruh Gen Z ataupun anak-anak muda di luar sana yang sudah sibuk dengan urusan dunianya, kali-kali jeda untuk istirahat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena bisa jadi yang sakit itu bukan sekedar hati kita, bukan yang lelah itu bukan cuma sekedar jasad kita, tapi bisa jadi hati kita yang masih sakit itu. Betul. Dan terima kasih atas waktunya. Terus nantikan episode lainnya di Indonesia TV Bicara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.